Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasula minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ayuhal ikhwah, hadirin jamaah Masjid Agung Al-Ukhwah Bandung yang Allah muliakan, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung, pendengar radio Roja di beberapa kota dan juga radio lain yang ikut gabung, pemirsa Roja TV, Niaga TV, Rabbani TV dan beberapa TV lain, para netizen di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa dalam pembahasan kitab Mukhtasar Ma'arijul Qabul. Pertemuan yang lalu kita sudah selesai membahas ihsan. Dengan demikian, 3 tingkatan agama, Islam, iman dan ihsan sudah selesai kita bahas. Selesailah bab pertama tentang agama yang dibahas dalam kitab ini. Sekarang kita masuk al-babu tsani, bab kedua, memuat 3 fasal. Fasal pertama tentang 4 masalah yang berkaitan dengan agama. Fasal keduanya nanti mengenal Nabi kita Muhammad SAW. Fasal ketiga mengenal tokoh-tokoh dari umat terbaik dari kalangan umat ini. Fasal pertama, 6 masalah yang berkaitan dengan agama. Pertama, tentang pasang surutnya keimanan. Pasal kedua, berbeda-bedanya tingkatan iman setiap orang. Pasal ketiga, status orang fasik, ahli maksiat di kalangan kaum muslimin. Pasal kelimanya, orang fasik atau ahli maksiat di kalangan kaum mukminin, bagaimana, apakah mereka itu kelak diazab dulu ataukah tidak? Kalau diazab apakah abadi ataukah tidak? Akan ada bahasan. Yang keenamnya bab tentang taubat. Inilah 6 fasal di dalam bab kedua ini. Kita akan bahas satu-satu. Pertama, iman itu bertambah dan berkurang. Kadang pasang, kadang surut. Dan ini wajib kita yakini. Iman itu tidak stuck, tidak flat, tidak tetap segitu-gitu aja. Kadang bertambah, kadang berkurang. Kadang kuat, kadang lemah. Selain kita merasakan itu dalam kehidupan kita, juga Al-Quran, hadis, ucapan para sahabat, penjelasan para ulama ahlu sunnah, semua menyatakan bahwa iman itu ada pasangnya, ada surutnya. Ada bertambahnya, ada berkurangnya. Oleh karena itu Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, Kitabul Iman, mencantumkan salah satu judul bab
ketika membahas bunyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima rukun. Lalu kata Imam Bukhari, wa huwa qaulun wa fi'lun yazidu wa yanqus. Iman itu ucapan dan amalan, bisa bertambah, bisa berkurang. Lalu mengutip beberapa ayat dalam Al-Quran yang menunjukkan iman bisa bertambah. Pertama surah Al-Fat ayat yang keempat. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allah lah yang telah menurunkan sakinah, ketentraman jiwa, ketenangan batin kepada hati orang-orang mukmin untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada sebelum. Ini menunjukkan iman ada bertambah. Kalau bisa bertambah, pasti juga bisa berkurang. Surah Al-Kahfi ayat 13 Allah menyatakan, wazadanahum huda, kami tambah kepada mereka hidayah. Begitu hidayah oleh Allah ditambah, imannya naik. Imannya juga bertambah. Dalam surah Maryam ayat 76, Allah berfirman, yazidullahu alladzina ihtadaw hudan. Kata Allah, Allah akan menambah orang-orang yang mengambil petunjuk dari Allah, Allah akan tambah hidayah. Siapa yang mengambil Al-Quran, hadis sebagai petunjuk bagi dirinya, Allah beri hidayah. Lalu bertambahlah keimanan. Dalam surah Muhammad ayat 17, Allah berfirman, walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Orang-orang yang mengambil petunjuk dari Allah, Allah akan bertambah hidayah kepada dia, Allah akan tambah ketakwaannya. Bertambahlah keimanannya. Dalam surah Al-Muddathir ayat 31, wa yazdadul ladzina amanu imana. Bertambahlah keimanan orang-orang yang beriman. Ketika orang-orang mukmin, para mujahid siap berperang menghadapi musuh, orang-orang munafik memprovokasi. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum. Tuh orang-orang sudah berkumpul mau memerangi kamu. Takutlah kamu kepada mereka. Tapi apa kata Allah? Wa ma zadahum illa imana wa taslima. Tidaklah provokasi mereka itu menambah kepada orang-orang yang beriman kecuali hanya menambah iman dan kepasrahan. Diprovokasi untuk digembosi, ditakut-takuti, bukan turun iman malah naik. Itu beberapa ayat yang menjelaskan iman itu bisa naik. Kalau iman bisa naik, otomatis juga bisa turun. Naiknya iman karena beberapa faktor. Karena melakukan ketaatan, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, karena doa, karena kebaikan-kebaikan, Allah tambah imannya. Sebaliknya akan berkurang kalau seorang mengabaikan perintah, kalau seorang melanggar larangan, kalau seseorang terjerumus dalam dosa dan maksiat, maka berkuranglah keimanannya. Hadis yang menjelaskan iman itu bertambah dan berkurang lebih banyak daripada ayat. Salah satunya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sab'una baban. Fa'adanaha imatatul adha 'anit tariq wa arfa'uha qawlu la ilaha illallah.
Iman itu ada 70 sekian pintu. Yang paling rendah adalah membuang gangguan dari jalan. Al-adha. Al-adha itu bisa apapun yang mengganggu, baik yang membahayakan atau yang tidak. Yang membahayakan contohnya ada duri, ada kerikil tajam, ada paku-paku, ada beling-beling. Atau hanya ada kotoran kucing umpamanya. Nggak bahaya tapi mengganggu kenyamanan. Itu al-adha. Disingkirkan. Itu bagian dari iman. Dan yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam riwayat lain disebut syu'bah, cabang. Sebagai ganti dari bab, dari pintu. Iman itu ada 70 sekian cabang. Salah satu hadis menjelaskan iman bisa bertambah ketika ngaji seperti ini. Belajar Quran Sunnah. Mendengar, memperhatikan, menyimak kajian. Bertambah. Dan ketika bubar, kembali ke anak istri, bersenda gurau, bersengkrama, kembali ke pekerjaan, lalai lagi. Turun lagi iman. Dan ini teralami oleh manusia terbaik setelah Nabi SAW. Itu para sahabat, termasuk Abu Bakar As-Siddiq, ya. Sebagaimana diterangkan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dari Hanzalah Al-Usaidi, dia berkata, laqiyani Abu Bakar radhiyallahu an faqal kaifa anta ya Hanzalah? Qal qultu nafaqa Hanzalah. Qala subhanallah ma taqul? Qal qultu nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'i 'ainin. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم آسفنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. قال أبو بكر رضي الله عنه فوالله إنا لنلقي مثل هذا. Kata Hanzalah, suatu saat aku berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Lalu Abu Bakar bertanya, bagaimana kabarmu wahai Hanzalah? Aku menjawab, Hanzalah sudah munafik. Kata Abu Bakar, subhanallah, ngomong apa kamu? Kenapa ngomong begitu? Ngaku dirinya apa? Munafik. Kata Hanzalah, ketika kita berada di samping Rasul SAW, beliau mengingatkan kita dengan surga dan neraka. Seolah surga dan neraka itu ada di pelupuk mata. Kadang-kadang para sahabat itu menangis sampai sesegukan, sampai kedua telapak tangannya ditutupkan ke wajahnya menahan tangisan ketika Nabi SAW menjelaskan tentang surga dan neraka. Jadi kata Hanzalah, ketika Nabi SAW mengingatkan kita dengan surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka ada di pelupuk mata. Imannya naik. Ketika kita keluar dari majlis Rasul SAW, kembali kepada anak-anak dan istri, bersenda gurau, bercengkrama dengan mereka, kembali ke rutinitas harian, kami pun lalai lagi, turun lagi. Makanya munafik Hanzalah, gitu kata Hanzalah. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an? Demi Allah, aku pun mengalami seperti yang kamu alami. Horeng semana horeng, ternyata Abu Bakar pun begitu.
Fantalaqtu ana wa Abu Bakrin hatta dakhalna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kami pun berangkat ke rumah Rasul alaihi salatu wasallam dan menemui beliau, konsul, curhat. Dan ini langkah yang benar ketika ada masalah, konsultasikan ke orang yang bisa memberi solusi syar'i. Lalu aku berkata, nafaqah Hanzalah ya Rasulullah. Hanzalah sudah munafik wahai Rasulullah. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa madzak? Berkatalah Rasul alaihi salatu wasallam, kenapa demikian? Maka Hanzalah berkata, ya Rasulullah, nakunu indak. Tudzakkiruna bin nari wal jannah hatta ka'anna ra'ya 'ain. فإذا خرجنا من عندك أسفنا الأزواج والأولاد والضيعات فنسينا كثيرا. Wahai Rasulullah, ketika kami ada di hadapan engkau mengingatkan kami dengan surga dan neraka, seolah-olah surga dan neraka ada di pelupuk mata. Tapi ketika kami keluar menjauhi engkau, kembali bercengkrama dengan keluarga, anak dan istri, serta pekerjaan, kami pun banyak lalai lagi. Curhat. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Walladhi nafsi biyadih, inna law tadumuna ala ma takununa indi wa fi dhikri lasafahatskumul malaikah ala furushikum wa turuqikum. Lakin ya Hanzalah sa'ah wa sa'ah thalatha marrat. Kata Nabi SAW, demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, seandainya kalian selalu memiliki keimanan seperti keimanan kalian ketika ada di hadapanku, jadi mau ngaji, mau jauh dari pengajian, tetap konsisten, istiqomah, la safahatskumul malaikah. Para malaikat akan menyalami kamu. Kalau mampu istiqomah, mau ada di kajian, mau jauh, tetap imannya sehebat itu. Para malaikat akan menyalami kamu. Baik di tempat tidurmu ataupun di jalan-jalan. Akan tapi ya Hanzalah sa'ah wa sa'ah. 3 kali. Hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Apa yang dimaksud sa'ah wa sa'ah? Ada saatnya iman naik, ada saatnya iman turun. Iman naik karena penyebab. Apa penyebabnya? Nanti kita terangkan. Pokoknya semua kebaikan, semua ketaatan, ibadah dan amal soleh yang ikhlas dan mutaba'ah itu menjadi penyebab bertambahnya iman. Sebaliknya semua penyimpangan, lahir ataupun batin, dosa dan maksiat yang dilakukan itu penyebab turunnya iman. Berkata Umar, al-imanu yazidu wa yanqus, yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu naik dan turun. Naik karena ketaatan dan turun karena dosa dan kemaksiatan. Nah, berdasarkan hal itu sudah menjadi ijma di kalangan ulama ahlus sunnah bahwa pertama, iman itu berupa ucapan dan perbuatan. Bukan hanya ucapan saja atau perbuatan saja, tapi dua-duanya. Lalu dirinci yang dimaksud iman itu ucapan dan amalan, maknanya adalah ucapan hati, ucapan lisan. Dan yang dimaksud dengan amalan adalah amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota perbuatan. Itu yang pertama. Kedua, iman itu suka turun dan suka naik. Kalau orang yang lalai dari zikir kepada Allah di masa-masa fatrah, di masa senggang, lagi rileks,
lagi santai, dia kosong dari zikir, tidak dipakai baca Quran, berdoa, berzikir atau yang sejenisnya, maka itu mengakibatkan turun imannya, apalagi kalau masa-masa kosong ini diisi dengan dosa dan maksiat, maka dipastikan lebih berkurang lagi. Ya, inilah poin pertama yang menyatakan iman ini tidak tetap. Kadang pasang, kadang surut. Kadang nambah, kadang kurang. Kadang kuat, kadang lemah. Dan bisa hilang dari diri kita. Ya. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua. Tafadulu ahlil imani fi. Kualitas dan kadar iman setiap orang itu bertingkat-tingkat, berbeda-beda, tidak sama. Kadar iman orang berilmu dengan orang tak berilmu beda. Kadar iman ahli ibadah dengan ahli maksiat beda. Kadar iman orang yang ibadahnya rajin dengan orang yang agak malas berbeda. Dan perbedaan iman ini dijelaskan oleh Allah dalam ayat dan hadis-hadis yang sahih. Dan inilah yang mempengaruhi nasib orang itu di alam kubur dan di akhirat. Makanya kenapa Allah ciptakan surga dengan tingkatan yang berbeda-beda. Juga Allah ciptakan neraka dengan tingkatan yang berbeda-beda. Surga itu tidak hanya satu level, tapi banyak, sesuai dengan kualitas ibadah dan amal soleh yang dilakukan oleh orang. Tak adil kalau ini ibadahnya hebat, ini ibadahnya setengahnya, ini ibadahnya asal-asalan. Semuanya masuk surga di level yang sama. Nggak adil ya. Kita saja di dunia bekerja, antara gaji tukang cleaning service dengan direktur beda, GM beda, manajer beda, terus sampai ke bawahnya, sampai ke operator OB, sampai ke satpam cleaning service beda. Karena apa? Skillnya, kualitasnya berbeda, kerjaannya berbeda, maka balasannya berbeda. Apalagi Allah Azza wa Jalla yang maha adil. Al-Quran mengisyaratkan ini dalam banyak ayat. Di antaranya dalam surah Fatir 32 Allah menyatakan, "Tsumma awrasnal kitaba alladhina istafayna min ibadina. Faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasidun wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah." Kata Allah, kemudian kami wariskan kitab ini. Maksud kitab ini Al-Quran. Kepada siapa? Kepada hamba-hamba pilihan kami. Kepada orang-orang yang telah kami pilih di kalangan hamba-hamba kami. Ternyata hamba-hamba pilihan Allah yang menerima warisan Quran itu siapa? Umat Islam. Quran tidak diberikan ke umat-umat sebelumnya. Tapi kepada umat Islam, menunjukkan umat Islam itu umat pilihan Allah. Yang Allah pilih untuk menerima warisan kitab Al-Quran ini. Di kalangan umat Islam yang menerima warisan Quran ini, mereka terbagi kepada 3 golongan. Sangat tergantung kepada respon mereka ketika menerima warisan Al-Quran ini. Pertama, di antara mereka ada yang zalim kepada diri sendiri. Siapa mereka? Nanti kita bahas. Kedua, di antara mereka ada yang muqtasid. Muqtasid itu simpel, sederhana. Tidak kurang, juga tidak terlalu hebat.
Dan di antara mereka ada yang berlomba-lomba dalam kebaikan atas izin Allah. Ini yang terbaik. Tiga golongan umat Islam dalam respon Quran. Ketika menjelaskan hal ini, ayat ini berkata muallif rahimahullah, faqassamallahu ta'ala an-najin minhum ila muqtasidin wa humul abrar ashabul yaminil ladzina iqtasaru ala iltizamil wajibat wajtinabil muharramat falam yazidu ala dhalik walam yanqusu min. Di dalam ayat ini Allah membagi orang-orang yang selamat kepada dua golongan. Pertama muqtasid. Siapa muqtasid? Mereka itu orang-orang soleh, orang-orang baik. Masuk dalam kelompok kanan, tapi mereka mencukupkan diri melakukan perkara-perkara yang wajib saja. Menjauhi perkara-perkara yang haram saja. Tidak menambah, tidak mengurang. Yang sunnah suka ditinggalkan. Apalagi yang mubah. Lebih apa namanya? Kadang-kadang dilakukan yang mubah. Yang sunnah ditinggalkan. Tapi yang wajib dia laksanakan. Itulah muqtasid. Yang kedua, sabiqun bil khairat. Orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Humul muqarrabun alladzina taqarrabu ilaihi bin nawafil ba'dal fara'id. Wa taraku ma la ba'sa bihi khaufan mimma bihi ba's. Kedua, orang yang berlomba dalam kebaikan, merekalah orang-orang yang bertaqarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan sunnah seusai yang fardu. Fardu kalaku, sunnah kalampa. Yang fardu dilakukan, yang sunnah dilaksanakan. Dan mereka meninggalkan perkara-perkara yang makruh karena khawatir terjerumus ke dalam perkara yang haram. Ini yang disebut dengan sabiqun bil khairat. Tidak hanya yang fardu saja, tapi juga yang sunnah. Tidak hanya meninggalkan yang haram, tapi yang makruh pun ditinggalkan. Itu dua kelompok yang selamat dari kalangan orang-orang Islam yang menerima warisan Al-Quran karena benarnya respon dan sikap mereka ketika menerima Al-Quran. Wa amma dzalimu li nafsihi fafil muradi bihi anis salafi shalih qaulan. Adapun kelompok yang ketiga, itu golongan orang-orang yang zalim kepada diri sendiri. Siapa mereka? Para ulama as-salafus shalih dari kalangan sahabat, tabi'in dan tabi'un tabi'in berbeda pendapat. Terbagi kepada dua kelompok pendapat. Yang pertama yang dimaksud zalim kepada diri sendiri itu adalah orang-orang kafir. Orang kafir diberi Al-Quran, tapi menolak, itu zalim kepada diri sendiri. Kenapa dianggap zalim kepada diri sendiri? Sebab penolakan itu membinasakan dirinya. Penolakan itu mencelakakan dirinya, akan kena azab. Makanya kekufuran adalah kezaliman. Wal kafiruna humul zalimun. Orang-orang yang kafir itu mereka orang-orang yang zalim. Minimal zalim kepada diri sendiri, maksimalnya zalim juga kepada orang lain. Dan tiga kelompok ini, pertama orang yang muqtasid, kedua sabiqun bil khairat, yang ketiga yang zalim kepada diri sendiri itu orang kafir. Itulah yang juga diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Waqi'ah mulai ayat 7 sampai ayat 11. Kata Allah, wa kuntum azwajan thalatha.
Wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Wa ashabus shimal ma ashabus shimal. Was-sabiqun ulaikal muqarrabun. Kata Allah dalam Al-Waqiah, surah Al-Waqiah maknanya surah Qiyamah. Ya, idza waqa'atil waqiah. Terus nanti setelah terjadi kiamat, fakuntum azwajan thalathah. Kalian terbagi kepada 3 kelompok. Kelompok pertama ashabul yamin, kelompok kanan. Inilah yang muqtasid. Ya. Yang kedua, wa ashabus shimal, kelompok kiri. Siapa kelompok kiri? Inilah yang zalimun li nafsi. Yang zalim kepada diri sendiri. Yang ketiga, was-sabiqunas sabiqun, orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Ulaikal muqarrabun. Mereka lah orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Mereka lah yang tadi. Yang ketiga, sabiqun bil khairat biiznillah. Ya. Nah, lalu di akhir surah Al-Waqiah ayat 88 sampai 94 dirinci lagi. Kata Allah, fa amma in kana minal muqarrabin farauhun wa rauhanun wa jannatun naim. Adapun orang yang didekatkan kepada Allah, yang berlomba-lomba dalam kebaikan, mereka berada dalam kebahagiaan, kenikmatan atau kenyamanan, dan surga yang penuh kenikmatan, yang terbaik. Wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin. Adapun kalau dia termasuk kelompok kanan, maka keselamatanlah bagi kelompok-kelompok kanan. Selamat dari azab. Mereka memperoleh nikmat surga. Kualitas kenikmatan di bawah yang tadi. Nah, yang terakhir. Wa amma in kana minal mukadzibin ad-dallin fanuzulum min hamim wa tasliyatu jahim. Adapun orang-orang kelompok ketiga, yaitu orang-orang yang mendustakan dan sesat, berarti kafir. Fanuzulu min hamim, maka hidangan jamuan mereka dari hamim. Hamim itu air yang super panas. Seandainya 1 tetes hamim diteteskan di atas kepala, niscaya air itu menetes menembus ubun-ubun. Ke bagian dalam tengkorak, ke bagian dalam tubuh, hancur seluruh yang dilewatinya saking panasnya, lalu menetes lagi ke bawah, keluar dari tubuh itu. Saking panasnya hamim itu, ya. Wa tasliyatu jahim. Harus dia dimasukkan ke dalam neraka jahim. Inilah pendapat pertama, bahwa yang dimaksud zalimun li nafsih di sana adalah kafir. Pendapat kedua, wal qaulu tsani annal murada bihi usatul muwahhidin fa innahum zalimuna li anfusihim walakin dzulmun duna zulmin wa la yakhruju min ad-din wa la yakhruju fin nar fa ala hadha yakunu qismun thalith fi tafaduli ahli iman. Kelompok kedua menyatakan orang yang zalim kepada diri sendiri itu adalah ahli maksiat dari kalangan orang-orang yang bertauhid. Orang Islam tapi ahli maksiat. Bukan orang kafir. Mereka itu zalim kepada diri sendiri karena kemaksiatannya mencelakakan dirinya sendiri. Tapi kezaliman ini adalah disebut zalim kecil, zulmun duna zulmin.
Ada dua jenis dolim, sebagaimana ada dua jenis kufur, ada dua jenis syirik, ada dua jenis nifak. Ada kufur besar, kufur kecil, syirik besar, syirik kecil, nifak besar, nifak kecil, dolim besar, dolim kecil. Dolim besar, kufur besar, syirik besar, nifak besar itu murtad, keluar dari Islam, di luar Islam. Contohnya umpama syirik besar ya menyembah kepada selain Allah. Kufur besar ya mengingkari salah satu di antara rukun iman, rukun Islam. Nifak besar. Nah hatinya ingkar kufur tapi lahirianya menampakkan keislaman. Pada hakikatnya dia kafir. Termasuk zalim besar. Menunjukkan ibadah kepada selain Allah. Semua perbuatan syirik adalah kezaliman yang paling besar. La tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Kalau kufur kecil, syirik kecil, nifak kecil, zalim kecil, maka pelakunya tetap muslim, tidak keluar dari Islam. Contoh syirik kecil adalah riya, sum'ah, ujub, itu syirik kecil. Contoh kufur kecil adalah membunuh sesama manusia, sama muslim. Kata Rasul SAW, la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd. Jangan kalian kembali kepada kekufuran sepeninggal aku, yaitu sebagian kalian membunuh sebagian yang lain. Itu kufur kecil. Tapi dosanya besar. Pelakunya tidak keluar dari Islam. Tidak murtad. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar. Atau berkata Rasul SAW, sibabul muslim fisqun wa qitaluhu kufrun. Mencela sesama muslim fasik. Membunuhnya adalah kafir. Ini kafir kecil. Kenapa disebut kafir kecil? Sebab walaupun dia membunuh oleh Allah tetap masih disebut mukmin. Seperti dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-9, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu faslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok mukmin saling berperang, saling bunuh-bunuhan. Saling bunuh-bunuhan tadi disebut kufur. Tapi oleh Allah masih disebut mukmin. Dua kelompok mukmin saling bunuh-bunuhan, fa aslihu bainahuma. Damaikan. Berarti tidak kufur. Kufur dalam hadis tadi disebut kufur kecil. Kufrun duna kufrin. Ya. Demikian juga Nabi SAW bersabda, idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar. Bila ada dua orang muslim, disebut muslim, saling berjumpa dengan membawa pedangnya masing-masing, saling bunuh, maka baik yang membunuh ataupun yang dibunuh, dua-duanya masuk ke dalam neraka. Pelaku masuk ke dalam neraka, korbannya masuk juga, dua-duanya masuk neraka. Tapi karena masih disebut muslim, maka tidak akan kekal abadi selama-lamanya di neraka. Tapi terancam dengan neraka, ya. Seorang sahabat bertanya, hadzal qatil wa ma balul maqtul. Wahai Rasulullah, orang yang membunuh layak masuk neraka. Kenapa yang dibunuh juga masuk neraka? Kata Nabi SAW, li'annahu kana harisun ala qatli sahibihi. Karena dia pun tadinya berupaya bersungguh-sungguh untuk membunuh lawannya. Sudah ada ikhtiar, cuma gak kesampaian karena lawannya licin. Lincah, jagoan. Dibacok, ditangkis, ditusuk, dihindarkan. Pas mau ngebacok lagi, bers keduluan gitu. Sudah ada ikhtiar. Maka dua-duanya masuk neraka. Tapi karena dua-duanya masih disebut muslim walaupun saling bunuh, maka statusnya tetap Islam
dan ke nerakanya hanya sebatas sesuai dengan kadar dosa pembunuhan yang dilakukan. Nah, itulah termasuk perbuatan zalim. Ada zalim besar, zalim kecil. Seluruh perbuatan maksiat yang dilakukan oleh orang muslim adalah zalim kecil. Dia berbohong, zalim kepada diri sendiri dan orang lain. Orang lain dirugikan dengan bohongnya. Diri sendiri juga dirugikan dengan bohongnya. Menggibahi, memfitnah, kemudian menuduh, mencuri. Itu semua perbuatan zalim. Tapi zalim yang kecil. Berdasarkan hal inilah maka disebut bahwa orang ahli maksiat dari kalangan kaum muslimin zalim kepada diri sendiri, tapi zalimnya zalim kecil, tidak mengeluarkan pelakunya dari agama, tidak menyebabkan kekal di dalam neraka. Berdasarkan hal itu, maka kelompok orang yang zalim kepada diri sendiri di dalam ayat ini masih kelompok umat Islam, bukan orang kafir. Kenapa? Karena merekalah yang menerima warisan Quran. Adapun orang kafir enggak diberikan warisan Quran. Pendapat inilah yang kemudian dianggap lebih kuat oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ya. Ada hadis-hadis juga tentang syafaat yang menunjukkan bahwa pelaku dosa besar di kalangan orang Islam bisa selamat keluar dari api neraka. Yang menunjukkan mereka tidak kekal di dalamnya, menunjukkan tidak kafir. Dan ini diterangkan dalam banyak ayat dan hadis. Di antaranya dalam hadis Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Bainama ana naim, ra'aitu an-nas uridu alayya wa 'alaihim qumus. Faminhum ma yablughu ath-thadya, wa minha ma yablughu duna dhalik, wa uridu alayya Umar wa 'alaihi qamisun yajurruhu." Qalu fama awwaltahu ya Rasulullah, qala ad-din. Kata Nabi SAW, ketika aku tidur, aku mimpi. Mimpi Nabi SAW itu wahyu. Aku melihat orang-orang ditampakkan kepadaku dengan memakai gamis masing-masing. Cuma ada gamis itu cuma sampai sedada. Dada ke bawahnya tidak tertutup. Ada juga yang sampai lebih rendah daripada itu. Pokoknya beda-beda. Lalu tampak bagiku Umar bin Khattab radhiyallahu an, dan dia memakai gamis sampai menutupi seluruh tubuhnya. Jadi orang berbeda-beda dalam memakai gamis di dalam mimpi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat lalu bertanya, apa takwilmu terhadap mimpi ini ya Rasul? Gamis yang dipakai oleh orang itu apa wahai Rasulullah? Dijawab, agama. Gamis itu agama. Ada yang agamanya sampai sedada, sampai seperut, tapi umur agamanya itu menutupi seluruh tubuhnya. Berkata Ibnu Abi Malikah, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam kulluhum yakhafun nifaq ala nafsi. Ma minhum ahadun yaqul innahu ala imani Jibril wa Mikail. Kata Ibnu Abi Malikah, dia ini seorang tabi'in. Aku berjumpa dengan 30 orang sahabat Nabi. Makanya tabi'in belajar Islamnya kepada 30 sahabat Nabi ini. Semuanya sangat takut kemunafikan atas dirinya.
Tak ada seorang pun di antara mereka yang berkata, imanku sehebat iman Jibril dan Mikail. Tidak ada. Ucapan Ibnu Abi Malikah ini dikutip oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya. Dan terlihat di dalam banyak hadis penjelasan tentang iman ini bisa bertambah, bisa berkurang, dan penyebabnya. Kata Nabi SAW, hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bil lisani, fa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika adhaful iman. Siapa di antara kalian yang lihat kemungkaran, hendaklah rubah dengan tangannya. Kalau enggak mampu, dengan lisan. Kalau enggak mampu, dengan hati, tapi itu selemah-lemah iman. Yang bisa mengubah dengan lisan, imannya lebih baik daripada yang hanya dengan hati. Yang bisa mencegah dengan tangan berarti lebih kuat daripada yang dengan lisan ataupun hati. Menunjukkan perbedaan level iman dan teraplikasi dalam bentuk perbuatan. Maka Umar bin Khattab pernah juga berkata, "Lau wuzina imanu Abi Bakrin bi imani ahlil ard la rajaha." Seandainya iman Abu Bakar ditimbang dengan iman seluruh manusia di muka bumi, dikumpulkan imannya, disatukan, lalu ditimbang dengan iman seorang Abu Bakar, niscaya iman Abu Bakar akan lebih kuat, lebih berat. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, kenapa ini ditekankan? Kalangan ulama ahlu sunnah menekankan iman itu ucapan dan amalan. Bertambah dan berkurang. Karena ada orang yang menyimpang bahwa iman itu cukup di hati, nggak ada hubungan dengan lisan dan perbuatan. Mereka bertolak belakang dengan ayat dan hadis. Ada lagi yang menyatakan iman itu flat, tetap, nggak bisa berkurang, nggak bisa bertambah. Mereka orang-orang yang menyimpang pemahamannya dari agama ini. Kenapa? Memahami segala sesuatu dengan akal, dengan otak. Tidak dengan nas dan penjelasan para sahabat. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, yaqulu ahlul bid'ah, al-iman al-iqrar bila amalin, wal imanu wahid, wa innama yutafaddalu nas bil a'mal, wa la yutafaddalu bil iman. Qal faman qala dhalik faqad khalafa al-athar wa radda ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qawlahu lianna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala al-iman bid'un wa sab'una syu'bah afdaluha la ilaha illahu adanaha imatatul adha anit tariq wal haya syu'batun minal iman. Kata Fudail bin Iyad, telah berkata ahlul bid'ah dari kalangan Mu'tazilah dan Jahmiyah yang taqdimul aql anin naql, mendahulukan akal daripada wahyu. Kata para ahlul bid'ah, iman itu cukup ikrar dalam hati, meyakini dalam hati walaupun tanpa amalan. Iman itu satu, semua iman manusia sama. Orang hanya dianggap lebih utama karena amalnya, bukan karena iman. Mereka nggak mikir amal itu juga karena iman. Itu kata ahlul bidah. Lalu Fudail mengomentari, siapa yang berkata demikian berarti dia telah menyelisihi athar. Athar itu hadis-hadis yang sahih riwayat dari Nabi SAW. Karena Nabi SAW membantah omongan mereka. Hadis Nabi SAW bertolak belakang dengan keyakinan mereka. Ayat hadis jelas, iman itu bertambah berkurang. Iman itu ucapan, amalan, dan keyakinan. Itu banyak.
Salah satunya Nabi SAW menyatakan iman ada 70 sekian cabang. Paling tinggi la ilaha illallah, paling rendah membuang gangguan dari jalan, dan rasa malu salah satu cabang dari keimanan. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Salah satu dalil dari hadis yang menjelaskan iman orang-orang itu berbeda-beda adalah ucapan Hudzaifah al-Yamani dalam riwayat Ibnu Abi Asim dalam kitab As-Sunnah. Berkata Hudzaifah, "Al-qulubu arba'atun, qalbun ajrad ka'annahu fihi sirajun yazhar, fadzalika qalbul mu'min, wa qalbun aghlaf, fadzalika qalbul kafir, wa qalbul musaffah, wa fadzalika qalbul munafiq, wa qalbun fihi imanun wa nifaqun, mithlul imani fihi mathalul imani fihi kamathali syajarah yasqiha ma'un tayyib, wa mathalun nifaq fihi kamathali qurha yamudduha qayh wa dam, fa ayyuhuma ghalaba alaihi ghalabahu." Hati itu ada 4 macam. Kita lihat hati kita termasuk jenis yang mana nih. Pertama, hati yang bersih. Seolah-olah di dalamnya ada lampu yang bersinar, terang. Itulah hati orang mukmin. Yang kedua, hati yang tertutup. Itulah hati orang kafir. Khatamallahu ala qulubihim. Allah menutup hati-hati mereka. Ini orang-orang kafir. Yang ketiga, hati yang musaffah. Maknanya yang mampu menampung 2 kondisi atau keadaan. Kadang iman, kadang kufur. Dan itulah hati orang-orang munafik. Dan hati yang di dalamnya ada iman dan ada munafik. Perumpamaan kadar iman dalam hati orang itu seperti pohon yang terkena siraman air. Maka ketika terkena siraman air, pohon imannya tumbuh besar sehingga dia dominan. Tapi sebaliknya, adapun bagian hati yang penuh kemunafikan seperti luka yang tambah parah dengan adanya nanah dan darah. Mana saja di antara 2 jenis kondisi dalam satu hati ini yang lebih dominan, dialah yang akan menguasai hati tersebut. Ini sangat bergantung kepada lingkungan, kawan, termasuk juga amaliah dia, ya. Makanya perhatikan dengan siapa kita berkawan. Agama kita sangat dipengaruhi oleh kawan dan lingkungan pergaulan. Al-mar'u 'ala dini khalilih, falyanzur ahadukum may khalil. Seperti orang hatinya ada iman, ada munafik. Kalau kita bergaul dengan orang-orang yang beriman, ikut duduk ngaji, berbuat baik, beramal soleh, beribadah, seolah-olah imannya itu disiram air lalu tumbuh besar dan mendominasi suasana hati kita. Tapi kalau umpama kita bergaulnya dengan orang buruk, seolah-olah lukanya itu lebih menganga. Darah nanahnya lebih mendominasi, mempersempit areal keimanannya, akhirnya lebih dominan kemunafikannya dan menguasai hatinya. Nah, ketika menjelaskan riwayat ini berkata mu'alif wal maqsudu bayanun anna an-nas mutawafituna fid din bitawafutil iman fi qulubihim
Bal wallahi yatafatuna wa yatafadhaluna fi amalin wahid ya'maluhu kulluhum fi anin wahid wa fi makanin wahid. Maksud dari hadis ini adalah menjelaskan bahwa manusia itu berbeda-beda dalam hal agama, dalam hal iman yang terdapat dalam hati mereka. Perbedaan jenis hati ini menunjukkan perbedaan iman mereka. Bahkan walaupun orang-orang yang hatinya berbeda-beda tersebut melakukan satu amalan yang sama, di waktu yang sama, di tempat yang sama, melakukan amalan yang sama, tapi kondisi hatinya berbeda, maka kualitas ibadahnya juga jauh berbeda. Pahalanya jauh berbeda. Umpama sholat berjamaah, ratusan orang, imamnya satu, sholatnya sama, asar atau maghrib, yang dibaca sama, gerakannya sama, rukunya sama, sujudnya sama, berdirinya, doanya semuanya sama, gerakan-gerakannya sama, diamnya semuanya sama. Apakah pahalanya sama? Tidak. Boleh jadi berdampingan, berdempetan, yang satu sholatnya memperoleh keutamaan pahala yang besar, yang satu lagi ditolak, tidak diterima. Siapa yang memperoleh pahala yang besar? Dia yang layak diterima dari segi niat ikhlas. Tidak ada riya, tidak ada tendensi duniawi dengan sholatnya. Terus khusyuk, tidak melamun, tidak ingat urusan dunia. Gerakannya mutabah, mengikuti contoh dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan seterusnya. Yang satu ada riaknya. Terus selama sholatnya ingat kepada urusan dunia, pekerjaan, ngitung untung rugi, ngitung hutang dan piutang. Gitu ya. Terus gerakan sholatnya asal-asalan. Mau benar, mau tidak, mau dicontohkan atau tidak oleh Nabi SAW, tidak peduli bagaimana dia angkat tangan, bagaimana dia sedekah, bagaimana dia ruku, bagaimana dia sujud. Kurang terperhatikan karena kurangnya perhatian dia terhadap sunnah Nabi SAW dalam hal sholat. Maka ini bisa ditolak. Bukan hanya tidak dipahalai, tapi dianggap. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yur'un. Yang tidak khusyuk, yang riya diazab. Apa yang membedakan? Padahal amalannya sama. Sama-sama sholat di waktu yang sama, di tempat yang sama, oleh imam yang sama, gerakannya, bacaannya semua sama. Kenapa balasannya berbeda? Tergantung kualitas dan keadaan iman yang dimiliki oleh orang tersebut. Ya, inilah poin yang kedua, bahwa iman setiap manusia berbeda-beda. Insya Allah poin ketiga dan seterusnya akan kita lanjutkan di hari Jumat yang akan datang. Untuk sore hari ini cukup sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab kepada Abu Lukman di studio radio Roja Cilengsi. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa wasallam. Mangga. Baik, kita angkat yang pertama, pertanyaan melalui line telepon, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana, Bapak? Dari hamba Allah di Tanggul, Jember. Baik, silahkan. Ini saya punya kebiasaan, Pak Ustadz, apakah ini termasuk bid'ah atau tidak? Saya setiap mau beranjak tidur, berbaring, itu saya baca Al-Fatihah, kemudian ayat kursi, kemudian baca ini Subhanallah, Alhamdulillah, dan seterusnya. Itu 25 kali, kemudian istighfar itu sekitar 11 kali, kemudian baca
subhanallah wa bihamdi 100 kali. Nah, ini apakah termasuk bid'ah? Dengan ini pemahaman saya hanya sebatas ini Pak Ustadz memperbanyak zikir. Nah, itu mungkin apakah termasuk bid'ah atau dibolehkan gitu. Saya kira itu pertanyaan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan untuk Bapak dari Jember. Tafadhol Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Iya. Sebelum kita tidur kita disunnahkan banyak berzikir. Salah satu zikirnya membaca beberapa ayat. Ya, disunnahkan sebelum kita tidur baca Al-Fatihah. Baca ayat kursi. Baca qulhu al-falaq an-nas ya. Boleh dibaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, bagus. Boleh dibaca surah Al-Mulk sebelum tidur, bagus. Boleh, nggak apa-apa. Nah, termasuk beberapa zikir. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wal hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali atau lebih, bagus. Termasuk tasbih, tahmid dan takbir. Ya, dalam satu riwayat 10 kali, 11 kali, 25 kali. Sebelum tidur 33 kali, tidak hanya ba'da sholat. Ya, itu dibolehkan sunnah. Dalil tentang hal ini ada dan sahih. Dan mengamalkannya termasuk mengamalkan sunnah. Dan tidak termasuk terjerumus ke dalam kebidahan, tidak. Ya, itu kebiasaan baik, silakan Pak dilanjut. Semoga itu akan menjadi kebiasaan yang terus dilakukan sampai akhir hayat ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Adyar. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasannya. Dan berikutnya pertanyaan oleh pesan WhatsApp Ustaz dari Abu Arfandi di Kota Batang. Mohon nasihatnya Ustaz, ketika iman kita sedang turun, amalan apa yang harus dilakukan? Dan amalan apa yang harus dilakukan pula agar iman kita naik? Dan kiat-kiat mempertahankannya Ustaz. Jazakumullahu khairan atas jawabannya. Tafadhol Ustaz. Baik, wa jazakallahu khairan. Ketika iman kita turun, apa yang harus kita lakukan? Pertama, yakinilah bahwa kita sudah melakukan dosa atau maksiat. Apa dosa maksiatnya? Ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama kita mengabaikan kewajiban, mengabaikan perintah. Kemungkinan kedua kita melanggar larangan. Manapun jenis dosa, di antara 2 dosa ini yang kita lakukan berakibat iman turun. Karena ini kemaksiatan. Al-iman yang kusu bil maksiyah. Iman itu akan turun karena kemaksiatan. Coba introspeksi. Kelalaian apa, pelanggaran apa yang sudah kita lakukan sampai iman ini turun. Lalu tobatlah dari hal itu. Minta ampunan atas dosa dan kelalaian tersebut. Ya. Tobatnya dalam bentuk menyesal, berhenti dari melakukan dosa tadi dan bertekad tidak mengulang kembali. Kalau dosa itu berkaitan dengan hak orang, mungkin kita pernah menggibahi orang, mungkin menghina orang, membuli orang, menyinggung orang lain, maka minta maaf, kembalikan hak itu kepada mereka, ya. Maka dengan hal itu terhapus dosa, terhapus azab, terhapus catatan, terhapus juga athar sayyi'ah minadz-dzunub, dampak buruk dari dosa. Seperti tadi turunnya iman akan berubah menjadi naik lagi, ya. Ini yang pertama. Kedua, bagaimana cara agar bisa meningkatkan iman? Pertama, iman pertama kali tumbuh karena ilmu. Pelajari ilmu Quran dan Sunnah, dijamin iman bakal naik. Itu yang pertama, ya. Yang keduanya, lakukan sebanyak mungkin kebaikan dan amal soleh. Dan lakukan semaksimal yang kita bisa.
agar diterima. Siapa orang yang melakukan ibadah amal soleh kemudian diterima oleh Allah, Allah akan balas dengan dinaikannya iman dia ketika itu. Sebagaimana ayat-ayat yang tadi sudah dijelaskan, Allah Azza wa Jalla berfirman, kata Allah, wa yazidullahu alladhina ihtadaw hudan. Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang mengambil petunjuk dari Allah. Mempelajari ilmu diambil sebagai petunjuk untuk diamalkan. Maka Allah akan berikan hidayah, bertambahlah iman. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala menyatakan, innama yuta'allamul ilmu liyuttaqallahu bihi. Ilmu hanyalah dipelajari sebagai alat untuk bertakwa kepada Allah. Ilmu dipelajari untuk menambah iman. Ilmu kita pelajari untuk diyakini, diamalkan, bertambahlah iman kita. Dan Allah janji, wa yazidullahu alladhina ihtadaw hudan. Allah akan menambah hidayah kepada orang yang mengambil petunjuk dariku. Itu tadi surah Maryam ayat 76. Juga dalam surah Muhammad 17, walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Orang-orang yang mengambil petunjuk aku akan berikan tambah hidayah kepada mereka dan aku berikan ketakwaannya kepada mereka. Ya. Dan banyak lagi ayat yang lainnya yang menunjukkan iman bertambah karena ilmu. Kedua, cari rahmat Allah. Di mana cara mencari rahmat Allah? Banyak. Baca Quran, itu mengundang turunnya rahmat Allah. Hadir di majelis kajian seperti ini, itu mengundang turunnya rahmat Allah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah yatadarasuna fima bainahum illa salah satunya ghasyiyatuhumur rahmah. Kalau satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitab Allah dan mempelajari isinya, Allah akan curahkan rahmat kepada mereka. Kalau rahmat sudah tercurah, imannya bertambah. Allah berfirman dalam surah Al-Fat ayat yang keempat tadi, "Walladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim." Allah lah yang telah menurunkan sakinah, ketentraman jiwa kepada hati orang-orang mukmin untuk menambah iman mereka dari iman yang sudah ada. Sakinah ini diambil dari baca Quran. Sakinah ini turun kalau kita ngumpul mempelajari ilmu. Sakinah ini akan Allah turunkan kalau kita berzikir, kita berdoa, kita sholat. Maka bertambahlah iman kita. Ini yang pertama. Tambah ilmu, tambah amal. Kedua, pergaulan lingkungan, perhatikan. Bergaulah hanya dengan orang-orang yang akan menambah iman kita. Bergaulah dengan orang-orang ahli ibadah, ahli kebaikan, orang soleh, orang berilmu, agar kita kecipratan kebaikan mereka. Tadi dikatakan, al-mar'u 'ala dini khalili, falyanzur ahadukum may yukhalil. Seseorang agamanya sangat dipengaruhi oleh agama kawannya. Perhatikan dengan siapa kalian bergaul. Ya, hindari pergaulan dengan orang-orang buruk yang akan menggerogoti, menggembosi iman kita. Ini yang kedua. Ketiga, jangan lupa banyak-banyak berdoa. Minta hidayah kepada Allah. Minta diistiqomahkan. Baca tuh banyak-banyak doa, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Baca tuh banyak-banyak doa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qalbi ala ta'atik. Baca tuh banyak-banyak, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Baca tuh banyak-banyak doa, Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarakal munkarat
wa hubbal masakin wa tarhamani gitu ya. Fa idza aradta fitnata qaumin fatawaffani ghaira maftun. Itu doa-doa minta hidayah kepada Allah. Karena Allah yang membolak-balikan hati kita, Allah yang mengatur hati kita, minta juga kepada Allah agar kita ditetapkan di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala ya, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Terakhir ya, silakan Abu Lukman. Jazakallahu khairan Ustaz atas penjelasan dan nasihatnya. Dan untuk berikutnya pertanyaan terakhir kembali kita akan angkat melalui pesan WhatsApp dari seorang ibu di Jakarta Ustaz. Saya adalah seorang istri yang dipoligami Ustaz. Dan sudah 1 tahun lebih suami tidak ke rumah tanpa pamit. Tetapi saya masih diberi nafkah kalau saya minta. Dan komunikasi yang terjadi hanya sekedar saya minta nafkah saja. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, bagaimana agar saya ikhlas dengan kondisi ini dan supaya iman saya stabil, karena setiap ingat suami saya sedih dan sholat juga kurang khusyuk. Walaupun saya sebagaimana sudah diingatkan Ustadz untuk merutinkan zikir pagi, membaca surah Al-Baqarah, namun yang saya jarang baca adalah Al-Quran Ustadz, karena sudah 2 tahun ini baru sampai surat Hud, belum hatam Ustaz. Mohon nasihatnya Ustaz. Tafadhol Ustaz. Baik, barakallahu fiik. Ibu yang ditinggal suami 1 tahun lebih, tapi masih komunikasi, berarti ada ya. Nafkah lahir masih ya. Pertama Bu, cari penyebabnya. Kenapa suami demikian? Berawalah dari sana ya. Mungkin suami tersinggung, mungkin kita melakukan kesalahan yang membuat suami seperti itu. Coba akui salah, minta maaf. Rayu suami untuk kembali ya. Bilang, saya harus bagaimana agar engkau kembali. Kalau saya ada salah, tunjukkan salahnya, saya akan tobat dan akan berubah. Kalau ada sesuatu dari saya yang tidak disukai, beritahu saya akan rubah menjadi sesuatu yang kau sukai. Pokoknya ngegombal sajalah ya. Itu yang pertama. Kalau sudah begitu insya Allah masa suami gitu terus, mudah-mudahan luluh ya. Kedua, bukan harus ikhlas, tapi sabar. Kalau ibu mau sabar di dalam kondisi seperti itu silakan. Tapi kalau tidak sabar, dalam arti banyak kebutuhan pokok yang tidak terpenuhi, seperti nafkah batin dan seterusnya ya. Kalau umpamanya ada yang tidak terpenuhi dari hak ibu seperti nafkah batin dan tidak rela, boleh mengajukan gugat cerai. Kemana? Ya udah ke pengadilan agama, minta khulu. Nanti pengadilan akan manggil suaminya untuk sidang. Kalau sidang terjadi nanti ditanya. Mungkin bisa ada islah dulu, ada. Biasanya KUA atau pengadilan agama berupaya mendamaikan dulu. Dengan cara memperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Kalau bisa diperbaiki, islah lagi, menyatu lagi. Kalau ternyata tidak, ya mungkin jatuh talak 1 gitu, atau ini karena sifatnya khulu gitu, maka tidak ada rujuk, ya sudah, ibu bisa menikah lagi, gitu ya. Tapi yang jelas mah, kalau berpisah setahun, hak dan kewajiban tidak tertunaikan secara baik. Iya, diberi nafkah. Tapi kan bukan hanya itu yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak. Terus suami juga nggak butuh nafkah batin. Nggak butuh penyaluran syahwat biologis. Kalau sampai istrinya ditinggalkan. Lain halnya kalau dia punya istri 2 gitu ya. Tapi kalau itu terjadi, zalim ke istri yang pertama. Karena tidak adil, nanti dia menanggung dosanya.
Walhasil pertama ya, cari penyebabnya. Kenapa suami begitu? Perbaiki dari sana. Yang kedua, kalau memang kondisinya tidak bisa diperbaiki, sehingga rumah tangga ini tidak normal, tidak tertunaikan hak dan kewajiban, boleh ajukan gugat cerai. Kemudian menikahlah lagi dan perbaiki kesalahan di rumah tangga pertama agar tidak terjadi kembali di rumah tangga yang kedua ini ya. Paling begitu Ibu, semoga Allah berikan kemudahan kepada Ibu dan semua orang yang memiliki masalah di rumah tangganya. Semoga Allah kasih solusi terbaik untuk mereka. Dan semoga Allah kelak mengumpulkan kita di surga Firdaus yang penuh kenikmatan ya. Cukup sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.